pulang. Iya, alhamdulillah kemarin habis dari kampung melihat lingkungan budaya kita di sana ya. Oh. Jadi saudara masih mempertahankan budaya lingkungan. Itu saya salut banget dengan keadaan di sana. Terus Pak Mul ikut apa? Ya iyalah. Nasihati gitu. Enggak lah, ikut lah. Itu kan budaya kita. Lama ngaji. Loh, saya kan warga, nggak bisa Pak. Itu kan warga saya warga Indonesia, harus mempertahankan kebudayaan saya. Loh, kok Bapak ngenyek sih? Gimana? Tiap hari kita sholat jamaah bareng. Ya sholat mah, ngaji bareng. ya sholat mah sholat aja. Jangan nggak bisa. Pak Mul itu punya tugas satu. Setelah kan kita udah belajar usul salah satu. Pertama, Pak Mul harus paham ilmu. Enggak, itu Pak. Setelah ilmu, itu Pak Mul harus amal konteks, kan? itu di luar konteks. Setelah itu ya kan? harus Tapi dakwah, Pak. Budaya kita itu paling utama dan harus diutamakan. Betul. Apalagi di daerah. Ada apa? Ada apa? Enggak, ini Pak Mul dia pengen mempertahankan budaya. Sementara kita ini kan udah ngaji nih, udah tahu ilmunya kan, bahwa budaya itu bisa dipelihara asal tidak melanggar syariat. Nah, sekarang kayak contoh yang beliau tadi sampaikan, bahasanya urung laut. Jadi larung laut gitu. Itu kan sudah syirik besar itu. Dia diem saja di sana. Padahal dia punya Tadi kewajiban, ada Pak Ustadz saya lihat. Di mana? Saya panggil dulu ya. Ada Pak Ustadz nanti. Bentar. Ya, kita coba tanya beliau saja. dengerin Pak Ustadz. Ya, kalau saya sih tetap bersih teguh Gitu, untuk masalah bisa. Antum kalau udah kebudayaan tahu harus bisa ilmunya, dipertahankan. harus dakwah. Nih, Harus yakin ada apa itu. nih? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa? Ini Pak Ustadz. Pada ribut nih. Ini mau nguri-uri kebudayaan Indonesia. Harus dilestarikan dan dibudayakan. Tapi beliau mengingatkan bahwa ada kebudayaan yang bertentangan dengan syariat. Jadi ini pada ribut ini. Tolong penjelasannya Pak Ustadz. Iya. Pak Ustadz di sini Pak Ustadz. Gimana Pak Ustadz? Tolong perjelaskan dengan secara Begini, syar'i. Pak Mul. Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Yang saya hormati Pak Mul dan Pak Ampera, Pak Ilyas. Kita sebagai seorang muslim memiliki aturan dan kaedah dalam menilai suatu kebiasaan yang ada di masyarakat kita. Kebiasaan yang ada di masyarakat kita atau yang kita kenal dengan budaya, ada yang harus kita seleksi apakah budaya ini sesuai dengan syariat, artinya tidak melanggar syariat, atau budaya yang kita temukan dari ajaran nenek moyang para pendahulu kita ini, apakah ada yang melanggar syariat. Kalau budaya yang kita lihat di masyarakat seperti Pak Mul tadi bilang, ada yang nanam Sedekah laut. Larung laut. Nah, kalau dilihat dari sisi syariat Pak Mul, mempersembahkan sesuatu baik berupa kepala kerbau atau hasil panen kemudian dilarung ke laut, ini adalah termasuk perbuatan yang tidak boleh. Kenapa tidak boleh Pak Mul? Pertama, karena ketika seseorang itu memberikan persembahan kepada laut, pasti ada keyakinan. Saya tanya, keyakinannya apa Pak Mul? Ya, keyakinannya kita kalau secara bahwa laut itu ada apanya di laut? Penghuninya. Ya, betul. Penunggunya. Betul. Kemudian di gunung, ada apanya gunung itu? Sama juga ada penghuninya. Nah, penghuni di sini Pak Mul tahu nggak siapa penghuninya? Ya, seperti jin. Ya, betul. Nah, dalam Islam mempersembahkan kepala kerbau untuk laut atau untuk gunung atau untuk tempat keramat ini dilarang karena ada hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dzabaha li ghairillah faqad asyrak. Barang siapa menyembelih untuk selain Allah, maka dia telah berbuat syirik. Begitu juga Pak Mul. Islam ini, saya tanya Pak Mul, Islam ini mengatur semua sisi kehidupan manusia nggak? Ya, kehidupan. Betul Pak Ampera? Iya, betul. Di antara bentuk yang diatur dalam Islam adalah
bagaimana kita mensyukuri nikmat Allah. Saya tanya, Pak Ampera, kenapa tadi mengingkari Pak Mul? Karena mungkin Pak Ampera tahu apa tujuan dari orang-orang yang mempersembahkan sesuatu ke laut atau ke gunung. Karena mereka dapat ingin keberkahan, dari- mengalap berkah dari penghuninya, Kemudian mereka dilupaskan mengatakan ini sebagai rezekinya. bentuk syukur kan, Iya. bentuk syukur. Namanya kan sedekah. Nah sekarang sedekah itu bukan ke laut, sedekah itu bukan ke gunung, sedekah itu kemana? Orang miskin, orang fakir, ya kan? Allah Ta'ala menyuruh kita untuk bersedekah. Innalladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Orang-orang yang menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah, di jalan Allah. Di jalan Allah maksudnya untuk hal-hal yang diridhoi Allah. Tapi kalau untuk persembahan ke laut, sedekah ke laut, itu termasuk hal yang tidak boleh. Terus ingat Pak Mul, Islam itu ya datang untuk semua manusia. Saya tanya, kita orang Indonesia, kita orang Jawa, kita orang Sunda. Kalau ada budaya Indonesia, budaya Jawa, budaya Sunda yang kira-kira bertentangan dengan Islam, mana yang lebih kita dahulukan? Apakah syariat Islam ataukah budaya? Syariat Islam. Syariat Islam. Pak Mul tahu nggak? Dulu orang-orang kafir Quraisy, orang-orang kaum musyrikin, ketika diajak untuk mengikuti syariat, mereka beralasan dengan budaya, ajaran nenek moyang. Ya, buka surat Al-Baqarah ayat 170. Allah Ta'ala berfirman, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina 'alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Jika dikatakan kepada mereka, mereka sini siapa? Orang-orang kafir Quraisy. Ikuti apa yang diturunkan Allah. Berarti apa yang diturunkan Allah? Al-Quran, Islam. Karena Al-Quran ini kitab suci kita umat Islam. Sementara budaya itu kan budi dan daya, bikinan manusia. Nah, saya tanya Pak Mul, antara yang Allah turunkan dengan apa yang dibuat oleh manusia lebih baik mana? Lebih baik Al-Quran. Lebih baik Al-Quran. Tapi orang-orang yang mencintai dan terlalu berlebihan dalam budaya mengatakan, kami hanya akan mengikuti apa yang telah diwariskan oleh bapak nenek moyang kami. Nah, ini alasan yang tidak boleh kita ikuti karena nenek moyang kita kadang-kadang itu mengadakan sesuatu tapi nggak tahu ilmunya. Nah, jadi supaya antum tenang ya, mari kita rajin untuk ilmu. Kalaupun antum melihat kemungkaran, kalau antum sanggup menasehati, nasehati. Kalau antum nggak sanggup menasehati, ya antum berikan buku atau antum kasih tahu secara ke pengajian atau bagaimana. Kemudian antum ingkari dalam hati, ya. Ya itu aja ya. Semoga bermanfaat. Ayo, salaman dulu. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, sama-sama. Ya. Nah, gitu kan? Kalau gitu kan enak jadinya. Iya. Daripada gontok-gontok. Terima kasih. Pak Mul. Terima kasih, Ustaz. Syukur, Ustaz. Syukuran Pak Ustaz. Nah,